Selamat malam, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mauridin Pranata, mahasiswa Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai implementasi manajemen mutu pada proyek pembangunan Rumah Sakit Sehat Sentosa di Surabaya untuk memenuhi ujian tengah semester. Untuk daftar isi, satu ada analisis akar masalah, dua ada evaluasi data kuantitatif, ketiga ada solusi perbaikan, dan keempat ada quality improvement plan atau QIP. Analisis akar masalah. Proyek pembangunan Rumah Sakit Sehat Sentosa merupakan proyek strategis nasional dengan nilai 1,2 triliun dan target sertifikasi Green Hospital serta ISO 9001/2015. Dalam pelaksanaannya, beberapa permasalahan mutu teridentifikasi berdasarkan data lapangan yang berpotensi mempengaruhi kualitas akhir proyek, jadwal pelaksanaan, dan biaya konstruksi. Manajemen mutu proyek memiliki peran penting dalam memastikan kesesuaian antara spesifikasi teknis dengan hasil aktual. Oleh karena itu, analisis akar masalah dilakukan dengan pendekatan alat-alat mutu sebagai dasar tindakan korektif dan preventif. Untuk yang pertama, menggunakan fishbone diagram atau cause and effect diagram. Retak struktural pada plat lantai 3 dan 4. Masalah, retakan ditemukan pada 30% titik uji. Kuat tekan beton hanya 22 MPa dari spesifikasi 30 MPa. Selam tes tidak konsisten, yaitu 8-15 cm. Nah, di sini bisa dilihat mengenai diagram fishbone, yaitu ada faktor material yang mempengaruhi, ada mutu beton rendah, selam tidak memadai. Dan untuk metode, ada perawatan tidak tepat, dan pencampuran tidak konsisten. Dan dari faktor lingkungan, ada cuaca yang lembab, dan suhu panas tinggi. Dari faktor pengawasan, minim pengawasan terkait mutu, dan checklist tidak lengkap. Sehingga menyebabkan retak struktural pada plat lantai 3 dan 4. Untuk analisisnya, penyebab utama retak struktural pada plat lantai 3 dan 4 dikelompokkan berdasarkan 6 kategori utama. Yang pertama yaitu material, agregat dan semen berkualitas rendah, air mix rasio tidak dikontrol. Yang kedua, metode, prosedur pengecoran dan curing tidak konsisten. Yang ketiga, ada mesin atau alat, alat uji selam tidak dikalibrasi. Yang keempat, ada tenaga kerja, tenaga kerja tidak terlatih dalam teknik pengecoran. Yang kelima, ada lingkungan, pengecoran dilakukan dalam kondisi cuaca lembab dan panas tinggi. Dan yang terakhir ada pengawasan. Pengawasan kualitas pada saat pengecoran minim dan checklist tidak lengkap. Dan kesimpulannya, kombinasi mutu material rendah dan lemahnya pengawasan pengecoran menjadi penyebab utama keretakan pada beton. Dan yang kedua, mengenai kasus kebocoran sistem pipa sanitasi, masalah yaitu 50% zona lantai dasar gagal pressure test, 60% pipa tidak bersertifikat SNI. Dan untuk fishbone diagramnya, dari faktor material, pipa tidak sesuai SNI dan kualitas sambungan buruk. Faktor metode, teknik penyambungan tidak rapi, faktor lingkungan, cuaca lembab dan panas tinggi, serta pengawasan kualitas yang kurang. Dari faktor mesin dan alat, alat uji tekanan tidak dikalibrasi. Dari faktor tenaga kerja, instalasi oleh teknisi tidak terlatih, dan kurangnya pelatihan. Dari faktor pengawasan, tidak ada pemeriksaan material, sehingga terjadi kebocoran pipa sanitasi. Dan untuk analisis, penyebab utama kebocoran pipa dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, dari material, pipa PVC tidak sesuai standar SNI. Sudah ada metode, sambungan tidak dirakit dengan benar atau solvent semen kurang.
Ketiga, ada mesin atau alat, yaitu alat pressure test tidak dikalibrasi. Yang keempat, tenaga kerja, instalasi dilakukan oleh pekerja tanpa pelatihan instalasi MEP. Yang kelima, ada lingkungan, pemasangan dilakukan di lokasi sempit dan lembab. Dan yang terakhir, ada faktor pengawasan, tidak ada pemeriksaan awal terhadap material masuk dan tidak dilakukan uji sambungan secara sampling. Untuk kesimpulannya, yaitu penggunaan material tidak sesuai spesifikasi dan kurangnya pelatihan teknis menjadi akar masalah kebocoran pipa. Dan yang kedua, eh, menggunakan waste analysis atau keterlambatan pengiriman material. Masalah, terjadi keterlambatan pengiriman baja tulangan hingga 3 minggu, menyebabkan keterlambatan critical path proyek. Untuk runtutan masalahnya, menggunakan 5W, yaitu yang pertama, mengapa baja tulangan terlambat dikirim? Karena vendor tidak mengirim sesuai jadwal. Kedua, mengapa vendor tidak mengirim tepat waktu? Karena stok tidak tersedia saat permintaan naik. Yang ketiga, mengapa permintaan tidak diantisipasi sebelumnya? Karena jadwal kebutuhan proyek tidak disampaikan lebih awal. Yang keempat, mengapa jadwal tidak dikomunikasikan? Karena koordinasi antara tim lapangan dan bagian logistik lemah. Dan yang terakhir, mengapa tidak ada sistem koordinasi yang kuat? Karena belum diterapkan sistem digital dan rapat koordinasi terbatas. Untuk kesimpulannya, akar masalah berada pada sistem koordinasi logistik yang tidak efektif serta kurangnya integrasi informasi antara perencanaan dan pengadaan. Dan untuk menggunakan diagram Pareto atau prioritas masalah berdasarkan frekuensi dan dampak, itu tujuannya mengidentifikasi masalah dominan yang memberikan kontribusi terhadap penurunan mutu proyek. Dari faktor masalah yaitu keterlambatan material dengan frekuensi 40%, dampak biaya 30%. Dari faktor masalah retak plat beton, frekuensi 30%, dampak biaya 25%. Dari masalah kebocoran pipa sanitasi, frekuensi 50%, dampak biaya 20%. Dari masalah dimensi kolom tidak sesuai, frekuensi 30%, dampak biaya 15%. Dari masalah dokumen mutu tidak lengkap, frekuensi 40%, dampak biaya 10%. Dan ini adalah interpretasi diagram Pareto. Ada keterlambatan material, retak plat beton, kebocoran pipa sanitasi, dimensi kolom tidak sesuai, dan dokumen mutu tidak lengkap. Dan dampak biaya paling tinggi yaitu keterlambatan material mencapai 100%, retak plat beton mencapai 90%, kebocoran pipa sanitasi mencapai 70%, dimensi kolom tidak sesuai mencapai 50%, dan dokumen mutu tidak lengkap mencapai 30%. 80% dampak biaya disumbang oleh tiga masalah utama, yaitu satu, keterlambatan material atau logistik, yang kedua, retak beton, struktur, dan yang ketiga, kebocoran pipa, instalasi MEP. Kesimpulan yaitu fokus perbaikan perlu diarahkan pada manajemen logistik, pengendalian mutu pengecoran, serta pengawasan terhadap material dan tenaga kerja MEP. Kesimpulan dari analisis akar masalah yaitu berdasarkan analisis alat mutu. Yang pertama yaitu permasalahan utama bersumber dari lemahnya kontrol mutu pada material dan pelaksanaan lapangan. Yang kedua, sistem dokumentasi mutu belum berjalan optimal. Tahu bukti dari banyaknya checklist yang belum ditandatangani dan sertifikat material yang belum tersedia. Yang ketiga, koordinasi antar tim masih lemah, terutama pada aspek logistik dan supply chain management. Dan untuk rekomendasi perbaikan, yang pertama penguatan quality assurance atau QA, yaitu mewajibkan sertifikasi SNI untuk semua material. Yang kedua, audit berkala terhadap supplier dan vendor. Dan untuk pelatihan dan sertifikasi pekerja, yaitu pelatihan teknis untuk pekerja struktur dan MEP, dan penunjukan personil QC khusus untuk MEP. Yang ketiga, yaitu digitalisasi sistem dokumentasi dan logistik, yaitu menerapkan sistem ERP atau Project Management Software untuk pelacakan material.
menggunakan barcode atau RFID untuk kontrol material masuk. Dan yang keempat, perbaikan sistem koordinasi dan rapat evaluasi. Itu bisa dilakukan dengan rapat koordinasi mingguan antara tim logistik, pelaksana, dan QC, dan mengintegrasikan schedule pelaksanaan dan pengadaan dalam platform digital bersama. Evaluasi data kuantitatif menggunakan statistical process control atau SPC. SPC digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari pengujian selam tes dan kewatakan beton. Dalam hal ini, kita akan memvisualisasikan variasi dalam kedua parameter tersebut menggunakan control chart untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian atau masalah yang perlu diperbaiki. Ini adalah analisis selam tes, control chart selam tes. Berikut adalah hasil analisis statistical process control (SPC) untuk data selam tes, yaitu rata-rata atau min 11 cm, standar deviasi 2,14 cm, upper control limit atau UCL 17,41 cm, lower control limit atau LCL 4,59 cm. Untuk interpretasi, yaitu pertama, seluruh nilai selam tes berada dalam batas kendali atau LCL sampai UCL, tetapi terdapat beberapa nilai yang mendekati batas atas, yaitu 14 sampai 15 cm, yang dapat menjadi indikasi awal potensi penyimpangan. Dan yang kedua, secara statistik, proses masih dalam kendali, namun kontrol proses perlu ditinggalkan agar variasi tetap dalam rentang spesifikasi teknis, yaitu 10 kurang lebih sampai 2 cm atau 8 sampai 12 cm. Berdasarkan data yang diberikan, kita dapat menghitung batas kontrol atau upper control limit atau UCL atau lower control limit atau LCL. Untuk control chart menggunakan data selam tes yang bervariasi antara 8 sampai 12 cm. Angka ini menunjukkan variasi yang perlu dianalisis lebih lanjut. Dan untuk analisis kuat beton menggunakan control chart kuat beton dapat dilihat. Berikut adalah hasil analisis SPC untuk kuat beton, yaitu rata-rata min 27,6 MPa, standar deviasi 3,71 MPa, upper control limit atau UCL 38,74 MPa, lower control limit atau LCL 16,46 MPa. Interpretasi, yang pertama, semua data uji kuat masih berada dalam batas kendali statistik. Yang kedua, namun nilai kuat tekan 22 MPa atau pada 12 titik uji secara teknis tidak memenuhi spesifikasi atau target, yaitu 30 MPa. Dan yang ketiga, secara statistik proses tampak stabil, namun secara kualitas hasil tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh proyek atau under strength concrete. Dengan menggunakan control chart, kita bisa mengevaluasi apakah proses produksi beton masih berada dalam kendali atau jika perlu dilakukan perbaikan agar memenuhi spesifikasi. Dan untuk menggunakan failure mode and effect analysis atau FMEA, FMEA digunakan untuk mengevaluasi potensi kegagalan yang terjadi dalam proyek, termasuk kolom beton yang tidak sesuai dimensi. Kita akan menghitung risk priority number atau RPN untuk kegagalan dimensi kolom. RPM untuk kolom beton. Dari data yang diberikan, 18 dari 60 kolom atau 30% mengalami deviasi dimensi kurang lebih 20 mm di luar toleransi yang diizinkan, yaitu kurang lebih 5 mm. Yang pertama, severity. Tingkat keparahan kegagalan dimensi kolom ini, misalnya pada kolom yang salah dimensi dapat menyebabkan kegagalan struktur. Kita anggap severity sama dengan 7. Yang kedua, asuransi. Kemungkinan kejadian kegagalan dimensi kolom berdasarkan data yang ada, kita dapat memperkirakan bahwa kemungkinan kegagalan adalah 30% dari total kolom, sehingga asuransi sama dengan 4. Yang ketiga, detection. Kemampuan untuk mendeteksi kegagalan sebelum terjadi kerusakan lebih lanjut. Jika form block telah dilepas dan deviasi baru terdeteksi, detection sama dengan 3.
dengan rumus RPN sama dengan severity dikali occurrence dikali detection dengan mendapatkan angka RPN yaitu 84. RPN ini menunjukkan tingkat risiko yang harus diatasi. Dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat prioritas yang lebih tinggi dalam penanganannya. Dan untuk solusi perbaikan menggunakan Six Sigma atau DMAIC, yaitu ada define atau menetapkan masalah mutu. Permasalahan utama adalah kegagalan mutu plat beton yang menyebabkan retak struktural. Hal ini tidak hanya membahayakan aspek kekuatan struktur, tetapi juga berimplikasi pada biaya tambahan untuk perbaikan dan potensi keterlambatan proyek. Tujuan dari fase ini adalah untuk mengidentifikasi cakupan masalah dan tujuan perbaikannya, yaitu menurunkan tingkat keretakan menjadi kurang dari 5% titik uji, memastikan kuat tekan beton lebih dari 30 MPa, mengontrol variasi selam tes dalam spesifikasi 10 lebih kurang 2 cm. Dan yang kedua, menggunakan Six Sigma dengan measure atau pengukuran kinerja saat ini. Data lapangan menunjukkan 12 dari 40 titik uji atau 30% mengalami retak atau tingkat cacat 300.000 DPMO atau defect per million opportunities. Untuk SPC menunjukkan bahwa proses produksi beton secara statistik stabil, namun stabil dalam menghasilkan produk yang cacat. Dan untuk standar deviasi selam tes besar lebih kurang 2,14 cm mengindikasikan variasi pencampuran beton yang tinggi. Dan yang ketiga, menggunakan analisis akar penyebab. Untuk menganalisis penyebab utama retaknya beton, digunakan fishbone diagram atau diagram tulang ikan yang mengelompokkan faktor-faktor penyebab ke dalam 6 kategori utama. Yang pertama yaitu material, agregat tidak seragam, kandungan air tidak terkontrol, mutu semen kurang baik. Yang kedua, manusia atau operator batching tidak mengikuti prosedur tetap dan kurangnya pelatihan. Ketiga, metode atau metode, yaitu pencampuran tidak homogen, tidak ada standarisasi curing. Yang keempat, mesin atau mesin, timbangan bahan tidak terkalibrasi, mesin pencampur rusak ringan. Kelima, ada lingkungan atau environment, cuaca panas mempercepat penguapan air selama curing. Yang terakhir, ada pengawasan atau measurement, QC tidak melakukan selam tes secara konsisten atau tidak ada pengujian beton awal atau trial mix. Analisis ini menunjukkan bahwa kombinasi dari kesalahan teknis dan lemahnya pengawasan menjadi pemicu utama kegagalan mutu beton. Yang berikutnya, mengenai improve atau usulan perbaikan proses. Berdasarkan hasil analisis, beberapa tindakan perbaikan yang disarankan adalah revisi mix design dan trial mix. Seluruh pengecoran beton harus berdasarkan mix design yang telah diuji dan memenuhi standar mutu proyek. Kalibrasi rutin, yaitu timbangan dan alat pengaduk wajib dikalibrasi setiap minggu. Prosedur selam tes yang ketat, yaitu selam tes harus dilakukan untuk setiap 5 meter kubik beton dan hasilnya dicatat serta dievaluasi harian. Dan curing yang tepat, gunakan curing compound atau penutup plastik segera setelah finishing untuk menjaga kelembapan beton. Pelatihan ulang pekerja, seluruh operator beton dan QC wajib mengikuti refreshment training terkait SOP dan kontrol mutu pengecoran. Trial casting wajib dilakukan untuk setiap elemen struktural besar atau plat, balok, kolom sebagai validasi mutu sebelum pengecoran massal. Dan berikutnya ada kontrol, yaitu pengendalian mutu jangka panjang. Agar perbaikan tidak hanya sementara, diperlukan sistem pengendalian mutu yang berkelanjutan, yaitu penerapan SPC rutin, melakukan pengawasan menggunakan kontrol chart untuk parameter selam dan kuat beton. Audit internal mingguan, yaitu tim QA melakukan audit menyeluruh terhadap proses pengecoran. Early warning system, yaitu menerapkan sistem deteksi dini pada batching plan jika nilai selam mendekati batas bawah atau atas. Dan menggunakan quality control plan, permasalahan yang ditemukan yaitu 40% checklist inspeksi tidak ditandatangani.
25% pekerjaan struktur belum dilengkapi sertifikat material. Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem dokumentasi mutu yang dapat memengaruhi kelancaran audit, pembayaran termin, hingga tanggung jawab hukum ketika terjadi kegagalan struktur. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan sistem Quality Control Plan atau QCP. Dan untuk revisi strategis terhadap QCP, itu yang pertama komponen QCP, perbaikan yang diusulkan, metode inspeksi, gunakan digital checklist sistem dengan tanda tangan elektronik, misalnya melalui update lapangan yang terintegrasi. Frekuensi inspeksi dilakukan harian untuk pekerjaan struktural kritis dengan data real-time dikirim ke cloud server. Tim penanggung jawab QC Site Engineer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan inspeksi. Data divalidasi oleh koordinator QC proyek. Kontrol material, terapkan material gatekeeping system. Hanya material yang memiliki sertifikat lengkap dan lolos uji yang dapat digunakan. Audit dokumentasi, audit mingguan oleh tim QA internal. Dokumen yang tidak lengkap diberi status non-valid dalam sistem pelaporan. Peningkatan kompetensi, tim QC dan lapangan diberikan pelatihan tentang ISO 9001 2015 dan metode dokumentasi mutu modern. Implementasi manajemen mutu dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Sehat Sentosa telah menunjukkan perlunya penguatan pada aspek kontrol proses dan dokumentasi. Pendekatan Six Sigma melalui DMAIC memberikan panduan struktural untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memperbaiki masalah mutu beton. Sedangkan revisi Quality Control Plan memastikan bahwa semua proses terdokumentasi dengan baik dan sesuai dengan standar ISO 9001-2015. Kombinasi kedua pendekatan ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga menciptakan budaya mutu yang berkelanjutan selama sisa masa proyek dan dapat direplikasi di proyek-proyek mendatang. Dan yang terakhir ada Quality Improvement Plan atau QIP. Permasalahan mutu, yaitu retak struktural 4 lantai 3 dan 4, akar penyebab mutu beton kurang dari 30 MPa, selam tidak stabil, curing buruk. Tindakan korektif dan pencegahan. Untuk yang korektif, yaitu core drill test, bongkar ulang area kritis, dan pengecoran ulang. Dan untuk yang pencegahan, revisi mix design, SOP pengecoran baru, dan pelatihan ulang tim. Penanggung jawab, QC beton, dan site engineer. Indikator keberhasilan, yaitu kuat tekan lebih dari 30 MPa, selam 10 lebih kurang 2 cm, dan kurang dari 5% retak pada uji titik. Jangka waktu pelaksanaan korektif 14 hari, pencegahan 21 hari. Dan yang kedua ada deviasi dimensi kolom dengan akar penyebab yaitu kualitas formwork dan kurangnya pengawasan. Tindakan korektif dan pencegahan, untuk yang korektif perbaikan kolom deviasi lebih dari toleransi. Yang pencegahan yaitu standarisasi, formwork, dan checklist pre-casting. Penanggung jawab QC sipil dan mandor struktur. Indikator keberhasilan, deviasi dimensi kurang dari lebih 5 mm dan 100% formwork sesuai SOP. Jangka pelaksanaan korektif 10 hari, pencegahan 15 hari. Dan ketiga ada kebocoran sistem pipa sanitasi, akar penyebab koneksi pipa buruk, dan 40% pipa tanpa SNI. Untuk tindakan korektif, ganti pipa tidak standar perbaikan sambungan, dan untuk tindakan pencegahan, penggunaan material bersertifikat, SOP pressure test harian. Penanggung jawab, plumbing engineer, dan logistik. Indikator keberhasilan 100% zona lolos uji tekan, dan material 100% SNI. Untuk jangka waktu pelaksanaan, korektif 7 hari, pencegahan 10 hari. Dan yang keempat ada keterlambatan material kritis dengan akar penyebab distribusi vendor lambat, tidak ada early warning system, dan tindakan korektif alternatif vendor penjadwalan ulang pekerjaan, pencegahan sistem tracking logistik digital, kontrak SLA. Penanggung jawab tim pengadaan dan logistik, indikator keberhasilan rata-rata delay kurang dari 5 hari dan tanpa gangguan critical path. Jangka waktu pelaksanaan korektif 14 hari, pencegahan 20 hari.
Dan yang kelima, ada dokumen mutu tidak lengkap, yaitu akar penyebab, sistem manual, dan lalai administrasi inspeksi, tindakan korektif, entry ulang checklist kosong, validasi data, dan untuk tindakan pencegahan, implementasi digital, checklist, dan SOP wajib. Penanggung jawab QA atau QC dan admin proyek, indikator keberhasilan 100%, checklist valid, dan semua data terdigitalisasi. Jangka waktu pelaksanaan korektif 7 hari, pencegahan 14 hari. Ya mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.